Puji beserta syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Allah yang telah memberikan kita kesempatan, Allah yang telah memberikan kita kesehatan, sehingga kita telah dapat melaksanakan dan menyempurnakan, insyaallah sempurna, ibadah kita selama 1 bulan di bulan suci Ramadan, yakni ibadah puasa terutama sekali merupakan kewajiban buat kita sebagai hamba Allah yang beriman, dan juga ibadah lainnya yaitu berupa qiyamul lail, sedekah, zikir, i'tikaf dan sebagainya. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mengampuni kita semua dari segala dosa-dosa kita, dan Allah pilih kita semuanya sebagai hambanya yang pantas dan berhak merayakan hari kemenangan pada pagi hari yang berbahagia ini. Salam dan salam kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita kepada Islam, iman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga kepada para sahabat dan kerabat beliau, pada para penerus beliau, sampai para ulama-ulama yang telah mengajari kita tentang iman Islam dan tentang agama secara keseluruhan, yakni agama Islam. Hadirin para jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah yang saya muliakan, marilah kita awali tausiah kita di dalam khutbah Idul Fitri ini dengan bersama kita membaca Suratul Fatihah. 1 kali kita hadiahkan pahalanya kepada ruh junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para kerabat dan sahabat handai tolan beliau, juga kepada para arwah ulama-ulama, guru-guru kita, orang tua kita, ayah ibu kita yang belum sempat kita menjenguk atau berziarah ke pusarannya, dan juga kepada keluarga kita semuanya yang telah mendahului kita, dan saudara-saudara kita muslimin muslimat di mana saja di belahan dunia ini yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa mereka dan Allah tempatkan mereka dalam surga yang tinggi. La hadin yati salihah. Al-Fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita mohon pertolongan Allah, perlindungan dan pemeliharaan Allah. Allah Maha Pelindung, Allah Maha Memelihara, Allah Maha Menjaga. Semoga Allah menjaga, memelihara saudara-saudara kita yang sedang di dalam
kesusahan, kesempitan, kemelaratan, dijajah, sedang dijajah, disakiti oleh para Zionis, laknatillah. Ya, semoga mereka selalu dijaga, dipelihara saudara-saudara kita itu, maksudnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita yang membaca hasbunallah di sini 3 kali saja, kemudian di waktu yang lain cobalah dan tolonglah Bapak Ibu memperbanyakkan hasbunallah membacanya. Semoga bacaan kita itu adalah menjadi bagian daripada perjuangan kita umat Islam di dunia untuk menolong, membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang hari ini sedang di dalam keadaan kesusahan, apalagi mereka tidak bisa seperti kita menikmati Ramadan dengan tenang, damai, dan bahkan mereka tidak bisa menikmati bagaimana udara segar 1 Syawal hari ini seperti yang kita rasakan saat ini. Mereka tidak bisa seperti kita. Ada yang kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan suami dan orang tua dan sebagainya. Semoga Allah menolong mereka. Kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mudah-mudahan Allah menjaga, melindungi saudara-saudara kita di mana saja, tidak hanya di Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, kita baru saja selesai bermujahadah melawan atau menekan hawa nafsu kita dengan melaksanakan ibadah puasa genap 30 hari di tahun ini. Ibadah puasa yang kita lakukan itu adalah benar-benar sebagai junnah, sebagai perisai bagi kita dari berbagai maksiat-maksiat, dari berbagai dosa-dosa. Sehingga dengan demikian kita akan dapat bertakwa dengan sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah puasa itu sebenarnya adalah sebuah ujian yang diberikan Allah kepada kita untuk kita merasakan bagian daripada azab neraka. Bagian daripada azab neraka. Karena salah satu azab di neraka itu adalah lapar. Ya, lapar. Nafsu saja, nafsu kita itu ditundukkan, dan baru nafsu itu menyadari dirinya setelah dilaparkan, diazab dengan cara dilaparkan oleh Allah. Sehingga baru dia mengakui bahwa Allahu Rabbi. Ya, ana abdun wa anta Rabbi. Ya, sebelumnya dibakar. Ya, dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala 1000 tahun, belum lagi mengaku, belum lagi dia sadar.
Akhirnya dilaparkan, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum ke nafsu itu. Barulah nafsu itu menyadari akan dirinya siapa. Baru dia kemudian mengakui bahwa dirinya itu sebagai hamba Allah dan Allah itu adalah Robnya. Baru keluar sebuah ikrar, pengakuan dari nafsu itu, ya, ana abduka wa anta rabbi. Saya adalah hamba engkau dan engkau adalah Tuhanku. Karena dikasih lapar. Jadi laparnya di neraka itu tidak seperti lapar yang kita rasakan selama 30 hari ini. Laparnya di sana itu ya 10.000 kali, dalam riwayat itu sampai 100.000 kali. Ya, laparnya dibandingkan dengan laparnya kita di dunia selama 12-13 jam saja. Ya, yang hanya sedikit saja laparnya, kita sangat merasakan lelahnya, ya, sangat merasakan susahnya. Nah, bagaimana kalau kita nanti dikasih lapar oleh Allah di dalam neraka itu sampai 100.000 di atas, 100.000 kali di atas laparnya kita di dunia saat ini? Sungguh kita tidak akan pernah sanggup. Jadi dengan berpuasa itu kita akan ingat bahwa itu akan ada di neraka. Lapar itu akan ada di neraka. Nah, sebelum datangnya lapar yang sangat dahsyat dan berat di neraka itu, ya di sini kita ambil saja laparnya yang sedikit, mudah-mudahan tidak akan lapar nanti di sana. Jadi orang-orang yang berpuasa itu, orang yang menahan haus lapar itu tidak akan diberikan haus dan laparnya oleh Allah nantinya di hari akhirat. Ini orang yang berpuasa. Jadi rahasianya, kutiba alaikumusiyam. Ya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu itu berpuasa. Ya, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Biar kamu itu akan bertakwa kepada Allah. Ketika kamu merasakan bagaimana pahitnya merasakan lapar dan haus itu, dan kamu akan teringat akan ada haus dan lapar nanti 100.000 kali di atas ini di neraka, kamu akan ingat kepada Allah. Kamu itu akan sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu akan kembali dan kamu bila mana nanti bermaksiat akan dikasih lapar oleh Allah. Bila kamu nanti banyak dosa buat di sana akan dikasih lapar. Tidak mau menahan lapar di sini akan dilaparkan di sana. Ya, tidak mau di sini menahan haus akan dihauskan di sana nanti 100.000 kali di atas ini. Jadi manusia di situ akan menjadi orang, akan menjadi takwanya itu meningkat. Dengan berpuasa merasakan ini dahsyatnya, dan nanti akan lebih dahsyat lagi, sehingga dia akan takut kepada Allah. Dia akan lalu menunjung tinggi perintah Allah. Dia akan melakukan puasa itu dengan sebaiknya. Dia itu akan beribadah dengan sebaiknya. Dia itu akan berpuasa dengan sebaiknya. Dia itu akan berzakat dengan sebetulnya. Dia itu akan berhaji. Dia itu akan melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Dia akan menjauhkan apa saja yang dilarang oleh Allah demi menghindari haus dan lapar yang beratus ribu kali di atas haus lapar hari ini. Inilah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan itu kamu akan jadi orang yang bertakwa. Rasakan sedikit daripada bagian azab neraka. Karena azab di neraka itu banyak sekali. Yang mungkin dirasakan sebahagian kecilnya saja itu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita buat pelajaran bagi kita, biar kita tahu diri siapa kita sebenarnya. Inilah haus, lapar, dengan diperintahkan kepada kita untuk berpuasa. Jadi seolah-olahnya itu, cobalah kamu berpuasa, coba kamu tahan lapar, coba kamu tahan haus aja 13 jam dalam satu hari itu bagaimana payahnya, biar kamu tahu nanti, biar kamu bisa membayangkan bagaimana dahsyatnya nanti ketika beratus ribu kali dihaus dan dilaparkan oleh Allah. Itu dapat menyadarkan kita dengan ibadah puasa itu. Jadi itu sudah kita lakukan, dan mudah-mudahan di dunia pun Allah tidak akan paksakan kita untuk berpuasa. Ketika kita di dalam dunia ini diperintahkan dengan baik-baik oleh Allah, begitu sangat lembut dipanggil oleh Allah kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sangat lembut panggilannya, dipanggil oleh Allah sebagai orang yang beriman untuk berpuasa. Ya sangat lembut. Diperintahkan kita dengan rela. Rela kita dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, rela kita dengan mengerjakannya dan sabar di dalam melaksanakannya.
Nah, ini akan membantu kita, akan membuat kita aman nanti di akhirat, bahkan akan aman di dunia. Sumu tasihu. Berpuasalah kamu biar sehat. Jadi secara di dunia, secara medis, di dunia itu akan membuat kita juga sehat dengan berpuasa. Ya Allah perintahkan berpuasalah, niscaya kamu akan sehat. Berpuasa. Ketika kita nantinya melakukan ibadah puasa, kita akan sehat, kita akan jadi segar. Memang lelah di dalam melaksanakan ibadah puasa, tapi kita akan merasakan kenikmatannya. Ya, semuanya akan jadi normal. Maka ketika kita akan berobat, ya kita akan medical check up, ya kita diperintahkan berpuasa dulu. Kenapa? Biar tahu itu ya yang sebenarnya yaitu penyakit yang ada di dalam diri kita itu bagaimana. Jadi itu berpuasa dulu. Ya, baru dilihat. Ya. Ketika itu nanti kita tidak berpuasa setelah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara baik-baik, nauzubillah kita akan diperintahkan secara paksa nantinya oleh Allah. Ini yang kita takutkan. Kita punya banyak uang tapi tidak bisa menikmati. Kita semua bisa memiliki tapi kita tidak bisa menikmati. Kita tidak bisa, semua bisa membeli tapi kita tidak bisa makan lagi. Ya berpuasalah daripada gula, berpuasalah daripada nasi, berpuasalah daripada roti, berpuasalah daripada daging, puasalah nanti kamu dari susu, itu dipaksakan oleh Allah nanti. Ya ketika kita tidak bisa makan lagi, untuk apa banyak harta? Ketika kita tidak bisa menikmati, untuk apa lagi kita punya nikmat? Jadi ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara baik, ya lakukanlah. Di dunia kita akan buat manfaat, di akhirat kita akan terhindar daripada haus dan lapar di dalam neraka. Dan itu sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan semua ibadah puasa kita itu diterima oleh Allah. Kita tutupi. Kita sempurnakan dengan membayar zakat fitrah. Ya, kita menyempurnakannya dengan zakat fitrah. Puasa yang sudah kita lakukan selama 30 hari itu, ya, sebelum seseorang itu membayar zakat fitrahnya, itu puasanya itu tidak akan sampai kepada Allah. Puasanya itu tidak sampai kepada Allah. Bagi yang sudah membayarkan fitrahnya tadi malam, ya, itu puasanya itu akan diangkat oleh Allah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shaumul 'abdu mu'allaqun bainas sama'i wal ard hatta yu'addi sahibu zakatal fitrih." Ya. Puasa setiap manusia itu akan bergantung di antara langit dan bumi, tidak akan naik dia. Ya, tidak akan naik puasa itu kepada Allah Subhanahu wa taala hatta yu'addi sahibuhu shadaqatal fitri. Setelah yang punya puasa itu membayar zakat fitrah, maka barulah puasanya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iza adda shadaqatal fitri ja'alallahu lahu janahataini akhdarataini. Apabila seseorang sudah membayar zakat fitrah, maka pada puasanya itu Allah berikan sayap. Allah berikan sayap di puasanya itu yang berwarna hijau. Yatiru bihi ma ila sama'is sabi'ah. Puasa itu akan terbang sampai ke langit yang ketujuh dengan sayap yang diberikan oleh Allah. Sayapnya itulah zakat fitrah. Ya, sayapnya itulah zakat fitrah. Kalau diibaratkan puasa itu sebagai seekor burung, sayapnya itulah zakat fitrah. Tanpa ada sayapnya, burung itu tidak akan bisa terbang. Jadi akhirnya, karena dia ingin terbang sampai ke langit yang ketujuh, karena tidak ada sayapnya, dia akan tidak bisa terbang. Maka inilah mu'allakun bainas sama'i wal ard. Maka burung itu akan tergantung di antara langit dan bumi, tidak bisa terbang dia. Ya, setelah diberikan sayapnya itu adalah zakat fitrah, barulah puasanya itu terbang dengan sayapnya itu. Lalu sudah sampai langit yang ketujuh, tsumma ya'murullahu ta'ala ay yuj'ala fi qandilin min qanadilil 'arsy. Setelah puasa itu sampai ke langit yang ketujuh, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, ambilkan puasa itu. Ambilkan puasa si A itu. Ambilkan puasa si B itu. Ambilkan puasa si Polan itu. Dan tempatkanlah dia pada lampu-lampu arasy.
Ya, tempatkan dia di lampu-lampu aras. Terlihatlah di sana itu seekor burung putih bersayap hijau. Ya, bermain-main di lampu-lampu aras. Ya, di lampu-lampu aras. Hatta ya'ti sahibuh, sampai yang punya puasa itu nanti datang, dia akan menikmati. Dia akan dibuat terbang oleh burung puasa itu dengan sayap hijau yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Tidak banyak, Pak. 2,8 kilogram itu tidak banyak. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an, kepada Utsman ibn Affan, apa yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Utsman ibn Affan, kepada Utsman, "Lau a'taqta ya Utsman mi'ata raqabatin lam tablugh thawaba zakatul fitri qabla salatil Aid." Wahai Utsman, kamu kumpulkan uang, kamu beli 100 orang budak, dan 100 budak itu kamu merdekakan karena Allah Subhanahu wa taala. Belum akan sebanding pahalanya dengan zakat fitrah 1 sak. Belum akan sebanding pahalanya dengan zakat fitrah kalau kita di sini 2,8 kilogram. Belum sebanding. Berapa ratus juta uang yang harus dikumpulkan untuk membeli budak dan memerdekakan karena Allah Subhanahu wa taala. Belum sebanding, kata Rasul. Belum bisa menyamai, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan pahala yang diberikan Allah kepada orang-orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Ini besarnya pahala zakat fitrah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam yang melakukannya setelah menyempurnakan puasanya 30 atau 29 hari di bulan suci Ramadan. Ini pahalanya besar sekali. Kita sudah mengeluarkannya. Ya. Manfaat daripada itu lagi, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man a'ta shadaqatal fitri kana lahu 'asyratu asya'. Orang yang membayar zakat itu akan dapat 10 macam. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-awwalu yatru jasaduhu minaz dzunub. Yang pertama, dia akan dibersihkan oleh Allah daripada semua dosa-dosanya. Akan dibersihkan dosanya oleh Allah, semua dosanya, dengan 1 sak zakat fitrah. Wasani yu'taqu minan nar. Dia tidak akan dibakar di neraka, kata Rasul. Hanya dengan 2,8 kilogram. Yang ketiga, watsalisu yasiru saumuhu maqbulan. Jadilah puasanya itu makbul. Seperti hadis yang sudah kita sampaikan tadi. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yustajabu jannah. Dia akan mendapatkan surga, dijamin surga oleh Allah hanya dengan 1 sak beras. Wal khamis, yakhruju min qabrihi aminan. Dia akan dibangkit dari kuburnya. Dia akan keluar dari kuburnya aminan, dalam keadaan selamat, dalam keadaan aman, dalam keadaan sejahtera. Tidak ada huru-hara, tidak ada sengsara, tidak ada musyikkah, tidak ada payah, tidak ada kesukaran yang akan dialami oleh karena membayar 2,8 kilogram setiap tahun sesudah melaksanakan ibadah puasa 1 bulan. Kemudian yang keenam, diterima amal solehnya oleh Allah dalam tahun itu. Sepanjang tahun amalnya diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Yang ketujuh, tajibu lahu syafaati yaumal qiyamah. Kata Rasul, dia pasti akan mendapatkan syafaatku. Dia pasti akan mendapatkan syafaatku, kata Rasul. Dia sejamin akan mendapatkan syafaatku di hari akhir, di hari kiamat. Akan mendapatkan syafaat Rasul. Rasul mengakui bahwa dia akan mendapat jaminan dapat syafaat Rasul di hari kiamat dengan 2,8 kilogram beras. Masya Allah. Yang kedelapan,
Yamurru 'ala sirati kal barqil khatif. Dia akan melewati jembatan Siratal Mustaqim bagaikan halilintar yang menyambar. Kita sering mendengar dan bahwa itu adalah benar. Bahwa sesungguh titik Siratal Mustaqim itu, jembatan Siratal Mustaqim itu adalah merupakan jembatan yang harus dilewati oleh setiap manusia. Oleh setiap manusia yang gagal kecebur ke neraka, yang lulus lewat masuk surga. Di sini penentuannya, di jembatan itu jatuh atau tidak, aman di situ atau tidak, selamat di situ atau tidak. Ini yang paling ditakuti, yang paling ditakuti. Sehingga kita berdoa setiap saat bahwa kita selalu mohon kepada Allah, biar Allah Subhanahu wa taala mengamankan kita, menyelamatkan kita di atas titian Siratal Mustaqim. Di situ penentuan keselamatan. Kalau jatuhlah di neraka, tidak akan bangkit lagi. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Ketika kita telah jatuh ke dalam neraka itu, kita berusaha untuk keluar. U'idu fiha, kita dikembalikan lagi oleh Allah ke dalamnya. Tidak akan pernah bisa keluar setelah dosa-dosa kita itu habis dibakar oleh Allah. Ini yang paling ditakuti oleh setiap manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan 2,8 kg beras. Yamurru 'ala siratal mustaqim kal barqil khatif. Dia melewati jembatan Siratal Mustaqim itu bagaikan halilintar menyambar. Dia akan selamat. Selamat daripada Siratal Mustaqim. Dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10, yang ke-9 adalah memberatkan ditimbangan akan amal-amal kebajikannya. Dan yang ke-10 menghapus oleh Allah namanya pada catatan orang-orang, nama-nama orang yang akan mendapatkan celaka, gelar celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dihapus nama kita itu. Ya, dihapus nama kita di Diwanil Ashqiya, pada catatan orang-orang yang bakal celaka. Ini karena zakat fitrah. Dan itu sudah kita lakukan. Kita sudah lakukan, puasa sudah kita lakukan. Zakat fitrah kita sudah bayar. Insyaallah puasa kita sudah terbang melayang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. 10 macam yang dijanjikan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini insyaallah akan kita dapatkan. Mudah-mudahan kita akan dapatkan. Lalu kita sampai pada pagi hari yang berbahagia ini, kita merayakan kemenangan itu. Kita merayakan kemenangan itu. Hari ini hari merayakan kemenangan. Kita sudah menang. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Kita sudah melakukannya. Orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung itu adalah mereka-mereka yang sudah menyucikan dirinya dengan berpuasa, dengan beribadah, dengan segala macam, dengan membayar fitrah. Dia sudah suci, dia sudah bersih. Menanglah dia. Qad aflaha man tazakka. Sungguh menang mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mendapatkan kemenangan tadi malam dengan membayar zakat fitrah itu, hari ini kita rayakan kemenangan. Dan perayaan kemenangan umat Islam hari ini, pada pagi hari yang berbahagia ini, tidak hanya dilakukan oleh orang-orang Islam saja, oleh manusia-manusia saja. Tidak hanya dilakukan oleh manusia saja, tapi juga diramaikan kita oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Diramaikan kita oleh malaikat Allah. Malaikat-malaikat itu diperintahkan Allah untuk turun ke bumi, meramaikan, menyemarakkan perayaan hari kemenangan umat Islam. Allah perintahkan malaikat-malaikat itu untuk turun ke bumi, meramaikan, menyemarakkan perayaan kemenangan orang-orang yang beriman, yang telah menyucikan diri karena Allah, yang telah beribadah karena Allah, yang telah menzikirkan Allah, yang telah bertasbih, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sudah bertahallul, membersihkan dan melepaskan diri daripada berbagai macam keburukan-keburukan. Mereka orang-orang suci, kata Allah. Mereka akan keluar daripada bulan puasa ini, mereka yang sudah menyucikan diri. Kayaumin waladathu ummuh, kayaumin waladathu ummuh, kata Rasul. Kayaumin waladathu ummuh. Dia akan keluar pada 1 Syawal itu bagaikan anak yang baru saja lahir dari ibunya. Masya Allah. Tidak ada dosa. Orang-orang yang bersih, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang, yang melakukan ibadah puasa, beribadah kepada Allah, membayar zakat, mengqiyamkan Ramadan, mensiamkan Ramadan, menghormati Ramadan. Mereka itu yang
orang-orang suci. Diramaikan perayaannya itu oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan malaikat untuk turun ke bumi, meramaikan, menyemarakkan perayaan kemenangan orang-orang yang beriman. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumal fitri yab'atsu Allahul malaikah fayahbituna ila al-ardi fi kulli al-bilad fayaqulun ya ummata Muhammadin ukhruju ila rabbil karim fa idza warazu ila salati musallahum yaqulu Allah ta'ala ashhidu ya malaikati anni qad ja'altu sawabahum ala siyamihim ridaya wa maghfirati." Ketika satu Syawal terbit fajar, satu Syawal, Allah mengatakan kepada para malaikat, "Ya malaikati, wahai para malaikatku, turunlah kamu ke bumi, ramaikan hamba-hambaku merayakan kemenangannya. Semarakkan hamba-hambaku merayakan kemenangannya. Turunlah kalian semua." Maka turunlah malaikat-malaikat memenuhi bumi, di setiap kampung, di setiap pelosok, di setiap lorong, di setiap gang. Apa kata mereka? "Ya umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana saja, ukhruju ila rabbin karim." Keluarlah kalian semua, kosongkan rumah-rumah kalian. Keluarlah semuanya menemukan Rabbmu yang maha mulia. Keluarlah. Artinya keluarlah dari rumahmu. Salat hari ini bukan di rumah. Salat hari ini adalah di masjid. Salat hari ini adalah di lapangan. Ukhruju ila rabbin karim. Malaikat ini memanggil. Keluarlah kalian semua, lakukan salat. Ya, ila rabbin karim, menemukan Tuhanmu. Hamba Allah umat Islam itu salah satu momen bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah idza kana fi salatihim. Apabila adalah mereka itu dalam salatnya, maka dalam salatnya dia itu akan bertemu Tuhannya. Dia akan menikmati kehidupannya. Dia akan menyadari dirinya siapa. Dia akan memperkuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebagai apa? Karena dia akan selalu berhadapan dengan Allah, bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ukhruju ila rabbin karim, kata malaikat. Keluarlah kalian semuanya bertemu Tuhanmu. Laksanakan salat. Maka fa idza barazu ila salatihim ila musallahum, apabila mereka sudah berkumpul di tempat salat mereka. Hamba-hamba Allah itu yang sudah dimuliakan Allah berkumpul di tempat solat mereka. Apabila mereka sudah berkumpul di tempat solat, di masjid, di lapangan, di mana saja, hambaku telah berkumpul. Umat Nabi sudah berkumpul untuk melaksanakan solat Aid. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat yang sudah diperintahkan turun ke bumi itu untuk menyemarakkan dan menyambut, membesarkan perayaan hari kemenangan umat Islam. Kata Allah, "Ya malaikati, Asyhidu ya malaikati." Saksikanlah wahai malaikatku, kalian yang sudah saya perintahkan sebagai hambaku untuk turun ke bumi menyemarakkan mereka. Kalian sebagai hambaku yang tidak berdosa, kalian hambaku yang dimuliakan, kalian hambaku yang suci. Saksikanlah kalian sebagai saksi hari ini. Kalian sebagai saksi kunci hari ini. Wahai para malaikat-malaikatku, inni qad ja'altu sawabahum ala siyamihim ridaya wa maghfirati. Saya, kata Allah kepada malaikat sebagai saksi, saya sudah jadikan, saya sudah catat, saya sudah jadikan mereka hamba-hambaku itu dengan puasa mereka akan ampunanku. Mereka saya ampunkan dosa-dosanya. Sebanyak apapun dosa mereka saya ampunkan semuanya. Mereka itu bersih semuanya. Mereka itu suci semuanya. Saya sudah ampunkan mereka, malaikat. Engkau sebagai saksiku, wahai malaikatku. Saksi kunci untuk mereka. Kalian nanti akan berisyhad kepadaku kembali nanti di hari akhir, bahwa mereka sudah saya ampunkan. Di samping ampunan yang saya berikan kepada mereka, juga ridha, ya, saya sudah ridha kepada mereka.
Saya senang kepada mereka, saya puas dengan mereka. Itulah hamba-hambaku yang kuridai. Lihatlah tampang wajah mereka, wahai malaikatku. Mereka-mereka yang aku ampuni, mereka-mereka yang aku ridai, mereka-mereka yang bakal aku masukkan ke dalam surga. Inilah balasan pahala ibadah berpuasa. Itu akan diberikan oleh Allah. Maka Allah mengatakan dalam hadis kudusinya, as-saumu li wa ana ajzi bi. Tidak digambarkan berapa kali lipat satu hari puasa Ramadan itu berapa banyak pahalanya, tidak ada. Berapa besar pahala yang diberikan Allah kepada seorang yang berpuasa nanti akan dibalas oleh Allah, tidak ada, tidak digambarkan oleh Allah. Hanya Allah mengatakan wa ana ajzi bihi, saya akan membalasinya nantinya. Bentuk apa saya akan membalasnya, berapa besar yang saya akan membalaskannya, berapa banyak yang saya akan balaskannya, saya nanti akan balasi. Inilah terjawab. Para hadirin Bapak Ibu jamaah Aidil Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa balasan Allah dari surga? Allah mempersaksikan kepada malaikat balasan pahala daripada puasa setiap orang yang beriman itu adalah maghfirati. Maghfirati kata Allah, wa ridaya. Maghfirati wa ridaya. Maghfirah Allah dan ridha Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hambaku, wahai nafsul mutmainnah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyatan mardiyah. Kata Allah, radiyatan mardiyah, kamu ridha, Allah ridha, kamu puas, Allah ridha. Kembalilah dalam keadaan seperti itu, kamu bahagia, Allah senang kepadamu. Keridhaan Allah itu yang harus dicari. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka jadilah kamu sebagai hambaku dan kemudian masuklah kamu semuanya dalam surgaku. Hadirin jamaah Aidil Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu itu pun mudah-mudahan kita akan mendapat jatahnya dari Allah Subhanahu wa taala, yakni ampunan dan keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kita sudah berada di 1 Syawal. Lalu apa yang kita lakukan lebih banyak di dalam 1 Syawal ini? Amal apa yang kita harus melakukan di dalam Idul Fitri ini? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagai seorang yang telah mendapatkan ampunan Allah, sebagai seorang yang sudah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka ijtahidu yaumal fitri fi sadaqah. Bersungguh-sungguhlah kalian di hari fitri itu sedekah, perbanyakkan sedekah. Perbanyakkan sedekah meskipun kecil jumlahnya, tapi nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Perbanyakkan sedekah. Perbanyakkan sedekah. Dua amalul khaira wal bir, dan perbanyakkanlah berbuat kebaikan, berbuat kebaktian, berbuat sosial, melaksanakan solat, berzakat, bertasbih, bertahlil. Karena bahwa sesungguh hari ini fa innahu yaum alladzi yuftirullahu ta'ala fihi dzunubakum, alladzi yaghfirullahu fihi dzunubakum wa yastajibu du'aakum wa yanzuru ilaikum birrahmah. Karena sesungguh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini mengampuni dosa-dosa manusia. Allah Subhanahu wa taala hari ini menerima doa-doa manusia. Allah hari ini melihat orang-orang hamba-hamba yang sudah diberi kemenangan oleh Allah sebagai pandangan rahmah. Selesai. Lalu sesudah hari ini apa lagi? Sambungkan puasa ini, terus berjihad, Pak. Terus berjihad Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Rasakan bagian sebahagian kecil daripada azab ini. Laksanakan ibadah puasa, semoga menjadi junnah perisai buat kita. Juga akan membawa kesehatan buat kita di dunia. Di akhirat akan membawakan kebahagiaan buat kita. Berpuasa 6 hari di bulan Syawal itu adalah merupakan pahala yang besar diberikan Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita akan mendapatkan nilainya seperti ibadah 1 tahun penuh. Man sama Ramadhana summa atba'ahu 6 min Syawal kana kasiyamid dahri kulli. Barang siapa berpuasa 6 hari di bulan Syawal, mulai besok sudah bisa puasa. Ya, mulai besok sudah bisa puasa. Ya, besok sudah bisa puasa. Hari ini yang tidak bisa puasa, besok sudah puasa, sudah bisa puasa. Hari raya Idul Fitri tidak ada tasyrik. Besok sudah mulai bisa berpuasa. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat, a'tahu Allah taala thawaba sitta al-anbiya. Ya, dalam sebuah riwayat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal itu akan diberikan pahala 6 nabi.
akan dapat pahala 6 nabi. Yang pertama kata Rasul, awwaluhum Adam alaihissalam, diberikan pahala Nabi Adam kepada orang yang berpuasa di hari pertama 1 Syawal, di bulan Syawal. Kemudian wasani Yusuf alaihissalam, hari yang kedua diberikan pahala Nabi Yusuf. Wasalisu Yaqub alaihissalam, hari yang ketiga diberikan pahala Nabi Yaqub. Warabi'u Musa alaihissalam, hari yang keempat diberikan pahala Nabi Allah Musa alaihissalam. Wal khamisu Isa alaihissalam, yang kelima, hari yang kelima diberikan pahala seperti pahala Nabi Allah Isa alaihissalam. Wasadisu, dan yang keenam Muhammadun alaihi salatu wassalam, diberikan pahala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ini pahala besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Hadirin jamaah Aidil Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berjuang, berjihad, bermujahadah sebulan penuh. Kita sudah memberikan setiap ibadah puasa kita dengan membayar zakat, dan kita sedang dimuliakan Allah dan sudah merayakan hari kemenangan kita dengan disaksikan oleh para malaikat yang Allah persaksikan ampunan dan ridha-Nya kepada kita semua. Dan kita sudah menikmati bagaimana bahagianya hidup di Aidil Fitri ini, dia menikmati 1 Syawal ini. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam golongan orang-orang yang benar-benar mendapat kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kemenangan ini. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita, diridai kehidupan kita oleh Allah, keluarga kita, sanak saudara kita, ayah ibu kita, keluarga kita, semuanya Allah bakal akan kumpulkan kita semua nanti di dalam surga Allah insyaallah. Dan mari kita berpuasa 6 hari sesudah Syawal, sesudah di dalam Syawal ini, sesudah hari ini. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan pahala lebih besar lagi. Kita akan mendapat modal yang lebih besar lagi untuk meniti kehidupan sesudah kehidupan ini. Mudah-mudahan inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Lebih dan kurang saya mohon diperbanyak maaf, agak sedikit panjang. Ya juga saya mohon diperbanyak maaf di atas kesilapan di dalam penyampaian saya. Mohon kepada guru-guru saya untuk meluruskannya di mana ada kekurangan, kesilapan, kesalahan di dalam saya menyampaikan ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidak ada yang salah. Ya, mudah-mudahan semuanya kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga selalu dalam lindungan Allah, dalam ridha Allah, dalam ampunan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.